Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bertemu di pembelajaran jarak jauh LKS ketiga TIK kelas 8 dengan materi komunikasi data telepon seluler. Oke, silakan buka bukunya yang telah dibagikan itu pada halaman 19. Jadi semua materi yang ada di presentasi ini, di video ini adalah sesuai dengan apa yang ada di buku. Bisa dibilang apa yang di presentasi itu menambahkan atau berisi ringkasan yang ada di buku itu. Jadi keduanya dipakai, isi di buku juga kamu baca, materi di video juga kamu perhatikan, sehingga pengetahuan kamu lebih lengkap tentang materi ini. Oke? Baik, tujuan pembelajaran kita pada yang kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengenal komunikasi data. Yang kedua, siswa mampu mengenal telepon seluler. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengenal komunikasi data melalui telepon seluler. Jadi tadi ada komunikasi data, yang ini, kemudian ada telepon seluler, dan kemudian eh, bagaimana berkomunikasi data melalui telepon seluler itu. Oke. Ya, kita masuk ke materi. Apa itu komunikasi data? Seperti yang terlihat di buku halaman 19 itu, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan. Oke, proses pengiriman dan penerimaan data informasi yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Jadi, yang dikirim dan diterima adalah data antara dua atau lebih perangkat. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa dan seterusnya. Oke, yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi syaratnya tadi adalah terhubung. Jadi tidak mungkin dia bisa berkomunikasi data atau mengirim dan menerima data kalau perangkatnya tidak terhubung gitu ya. Ya, nah ini ilustrasinya. Jadi dari handphone ke handphone dia berkirim data gambar misalnya. Oke, dari handphone ke handphone atau dari telepon seluler ke telepon seluler yang lain, dia berkirim data gambar. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh komunikasi data. Ingat, data itu ada yang berupa teks, ada yang berupa image, foto, ada yang berupa video, ada juga yang berupa audio ya. Seperti kamu lihat di sini simbolnya, kalau yang ini seperti note ini adalah berarti ini data dalam bentuk audio, misalnya suara, misalnya musik, lagu, MP3 dan sebagainya. Kalau gambar yang ini menggambarkan video ya. Misalnya video memasak, video memancing dan sebagainya. Oke, itu adalah bentuk-bentuk data. Jadi data yang dikirim itu bisa data gambar, bisa data suara, atau bisa data video, atau bisa data tugas misalnya, seperti yang biasa kita lakukan, mengirim dan menerima tugas lewat WhatsApp misalnya. Itu juga salah satu bentuk komunikasi data antara telepon seluler. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke tiga komponen dasar komunikasi data ya. Masih dalam 19 juga bisa kamu lihat di situ A, B, dan C. Apa itu A, B? Ya, data, video, gambar, atau teks dikirim oleh pengirim ke penerima melalui media. Ya, jadi ingat, tadi ada pengirim, kemudian ada penerimanya. Di antara pengirim dan penerima terhubung atau dijembatani oleh sebuah media. Nah, begitu ya, sehingga dia bisa tersambung. Jadi ingat syaratnya tadi, untuk bisa terhubung harus ada pengirim, harus ada penerima, kemudian harus ada media. Oke. Media ini adalah yang menghubungkan pengirim dan penerima. Lalu media inilah datanya akan dikirimkan. Seperti itu ya, nah itu. Jalan file foto dan videonya.
Oke. Tadinya dari pengirim gambarnya ini, kemudian melalui media ini diterima oleh penerima. Itu juga yang data video ini misalnya dari pengirim melalui media ini, nah sampai ke penerima. Oke. Jadi ingat tiga komponen komunikasi yang dasar itu adalah adanya pengirim, ada medianya, ada penerima. Ini tidak mungkin ada pengirim dan ada media saja, tapi dia tidak ada penerima. Tidak mungkin. Harus ada penerimanya. Itu juga sebaliknya. Medianya ada tapi penerima ada, tapi pengirim tidak ada. Tidak mungkin juga ya. Atau ada pengirim, ada penerima tapi tidak ada media. Nah, itu juga tidak mungkin terjadi komunikasi. Jadi minimal tiga komponen ini harus ada sehingga bisa memungkinkan terjadinya sebuah komunikasi. Oke, ingat tadi tiga komponennya pengirim, media, dan penerima. Nah, media ini biasa dalam bentuk kabel dan bisa dalam bentuk gelombang radio atau udara. Ini tanpa kabel. Ini dua macam ya. Ada yang kabel, dia tanpa kabel. Oke, coba kita lihat contoh komunikasi dengan telepon seluler. Oke, masih buku halaman di 19 juga ada itu. Nah, silakan buka halaman 20. Contoh yang pertama adalah Bluetooth. Oke, Bluetooth. Iya, Bluetooth adalah teknologi penyambungan nirkabel. Artinya, Bluetooth ini dia tidak menggunakan kabel. Nah, nirkabel ini tanpa kabel ya, tidak menggunakan kabel. Kalau tidak menggunakan kabel, berarti dia tersambung eh, lewat udara medianya ya, gelombang radio. Nah, Bluetooth ini bisa mengirimkan data sejauh 100 meter untuk versi 4. Meskipun di awal-awalnya itu hanya 10 meter, tapi semakin berkembang, sudah bisa mengirimkan data sejauh 100 meter. Dengan catatan yang 100 meter ini adalah yang Bluetooth versi 4, bukan versi yang pertama ya. Kemudian Bluetooth versi 4 ini bisa memiliki kecepatan berkirim data sebesar 1 megabyte per second. Nah, ini cukup cepat juga. Misalnya kalau kita punya file foto atau file suara MP3 misalnya 3 megabyte, berarti kita memerlukan waktu 3 detik ya. Ya, 3 megabyte per detik. Karena kecepatannya di sini adalah 1 megabyte per second per detik. Berarti kalau 3 megabyte, berarti kita butuh waktu 3 second atau 3 detik untuk mengirimkan data suara tadi. Jadi tetap tergantung dengan kapasitas filenya ya. Ini standar untuk 1 megabyte-nya 1 megabyte per detik. Oke. Kemudian Bluetooth juga biasa digunakan untuk mengirim data antar perangkat jarak dekat. Iya, pada awalnya jarak dekat saja 10 meter ya, tapi karena versi 4 sudah bisa 100 meter, sudah bisa jauh juga. Cuman Bluetooth biasanya digunakan untuk hubungan antar perangkat ke perangkat ya. Misalnya smartphone ke smartphone atau smartphone mengirim smartphone ke laptop secara langsung, biasanya disebut dengan peer-to-peer. Jadi dia langsung, tidak menggunakan, tidak untuk yang lainnya. Contohnya, iya ini. Kalau bisa dilihat di situ ada orang sedang mendengarkan musik, kemungkinan sedang mendengarkan musik lewat HP-nya. Lagunya diputar di HP ini, kemudian didengarkan melalui earphone yang ini atau headset yang tanpa kabel ini. Perhatikan di situ tidak ada kabel. Jadi bagaimana suara yang ada di handphone ini bisa didengarkan di earphone ini? Nah, itu suaranya terkirim ke earphone melalui gelombang radio. Nah, di udara. Nah, itu salah satu dari pemanfaatan Bluetooth untuk saat ini ya, yang sedang tren. Mendengarkan musik dengan earphone Bluetooth tanpa kabel. Lebih praktis dan lebih nyaman ya. Oke. Tidak ribet dengan colok-colok kabel, lebih bebas.
kita menggerakkan kepala juga bebas, dan sebagainya. Ingat tadi, jangkauan atau jarak antara perangkat ini dan perangkat ini adalah sejauh paling jauh adalah 100 meter untuk versi 4. Tapi kalau Bluetooth, teknologi Bluetooth yang dipakainya adalah versi-versi awal, nah jaraknya cuma 10 meter. Jadi kalau lewat dari 10 meter misalnya, dia tidak akan terdengar lagi suaranya, misalnya begitu ya. Oke, nah lanjut di halaman, buka ke halaman buku, halaman 22. Contoh komunikasi data dengan telepon seluler yang lainnya adalah menggunakan kabel USB ya. Nah, ini contohnya kabel USB. eh, Kabel USB yang ini itu beda ujung-ujungnya. Ujung yang ini adalah disebut micro SD, kecil. Ujung yang ini disebut dengan standar USB, agak besar ya, petak besar. Micro USB ini biasanya dicolokkan ke smartphone atau tablet, sedangkan standar USB ini biasanya dicolokkan ke laptop atau PC ya. Iya. Jadi kabel USB adalah teknologi penyambungan kabel dengan kemampuan plug and play. Nah, karena dia pakai kabel, udah jelas dia berkabel. Beda dengan yang tadi Bluetooth tanpa kabel. Medianya gelombang udara. Jadi data itu berjalan atau bergeraknya dalam kabel ini. Dari titik yang ini, ujung yang ini bergerak mengelilingi kabel ini ke ujung yang satu lagi. Sehingga sampailah ke perangkat yang lain ya. Nah, kabel USB biasanya menyambungkan perangkat berbeda ya. Seperti yang ini misalnya, contoh ini. Berarti yang ini, kabel yang ini digunakan untuk menyambungkan smartphone ke laptop atau sebaliknya, laptop ke smartphone. Oke, bukan laptop ke laptop. Karena udah jelas di sini bahwa ujungnya berbeda. Tidak mungkin kabel ini kamu gunakan untuk menyambung laptop ke laptop ya. Oke. Saat ini kecepatan USB terbaru adalah versi 3-nya mencapai 3,2 GB per second. Nah, ini cukup kencang ya. 3,2 GB per second itu cukup kencang sekali. Bisa ini ya, dengan sekejap mengirimkan data dan sebagainya. Tapi ingat itulah versi yang 3. Versi yang 3 ini biasanya dia berwarna biru di bagian dalamnya ya. Kalau berwarna hitam bagian dalam bantalannya itu versi 1 atau 2. Oke. Eh, Contohnya, iya nih. Ingat tadi ujung yang satu dicolokkan ke smartphone, ujung yang lain standar USB-nya dicolokkan ke laptop. Nah, sehingga antara laptop dan smartphone bisa saling bertukar data. Mau data gambar, video, teks, atau suara, terserah ya. Untuk jaraknya bagaimana? Ya, jaraknya tentu sepanjang kabelnya ini. Oke. Semakin panjang, ya tentu saja semakin lambat ya. Di situ adalah eh, konsekuensi logisnya. Kalau semakin pendek, tentu semakin cepat. Tapi standarnya kecepatannya adalah 3,2 GB per second untuk versi 3-nya. Oke. Nah, satu lagi untuk plug and play di sini maksudnya adalah dia siap pakai kabelnya, tinggal colok dan colok saja, plug dan itu sudah bisa di-play atau sudah bisa dipergunakan secara langsung untuk transfer. Artinya, ketika kamu mencolok memplug yang ujung yang ini ke mikro, ke smartphone, kemudian ujung yang ini ke laptop, maka tidak perlu lagi laptop ini di restart, di reboot untuk mengenali perangkat, langsung saja dipakai. Kalau zaman dulu, misalnya perangkat PS standar yang lain itu perlu di restart dulu baru bisa dikenali perangkat ini. Kalau USB ini tidak perlu. Jadi tinggal plug dan play gitu ya. Yang disebut dengan plug and play. Plug tinggal pakai, colok tinggal pakai. Oke, ini contoh kedua dari penyambungan komunikasi data dengan telepon seluler yang menggunakan kabel. Oke, kabel USB.
Lanjut. Nah, yang ketiga di halaman 23 itu adalah WiFi atau wireless fidelity ya. Logonya adalah seperti ini. Kenapa tidak terlihat bendanya? Beda sama yang tadi USB kan nampak ini bendanya. Ada bendanya, ada kabelnya, ada fisik yang bisa dipegang. Kalau yang WiFi atau yang Bluetooth tadi tidak, yang ditampilkan adalah logo. Kenapa? Bukan bendanya. Karena dia memang tidak nampak ya. Dia kasat mata. Ya. Dia tidak kasat mata ya. Dia menggunakan gelombang udara sebagai medianya. Gelombang radio ya atau udara sebagai medianya. Jadi dia yang ditampilkan hanya logo-logonya saja. Jadi ada logo WiFi. Logo WiFi ini ibaratnya adalah udara itu ya, gelombang udara itu. Oke, WiFi merupakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth. Iya, WiFi merupakan teknologi nirkabel atau tanpa kabel. Artinya tidak nampak ya. Dia ada tapi tidak nampak penyambungannya itu. Bisa kita ibaratkan kabel yang tidak nampak gitu ya. Oke. WiFi dapat menyambungkan perangkat sejauh 20 meter dari titik pemancar. Ya, ada yang ini tergantung juga dengan kemampuan dari teknologi WiFi-nya. Bisa 20 meter atau bisa lebih ya dari titik pemancar atau hotspotnya. Jadi yang jadi pemancar ini misalnya alat, bisa laptop, bisa smartphone atau alat khusus yang disebut router. Eh, dari situ 20 meter di sekelilingnya itu bisa disambungkan. Nah, misalnya begitu ya. Bisa disambungkan. Nah, WiFi mengizinkan banyak pengguna tersambung sekaligus. Ya, jadi satu WiFi bisa misalnya 10 komputer tersambung ke WiFi yang sama dan seterusnya. Nah, gitu. Beda dengan yang eh, Bluetooth tadi ya. Bluetooth tadi dia bergantian. Dia hanya dua perangkat tadi. Bisa menyambung ke perangkat lain dia berganti-gantian gitu ya. Oke, lanjut ke eh, berikutnya. WiFi biasa dipakai untuk penyambungan ke internet. Iya. Kalau Bluetooth tadi biasanya dipakai untuk mengirimkan data secara langsung antara perangkat jarak dekat, misalnya smartphone ke laptop. Kalau WiFi ini biasanya dipakai untuk penyambungan ke internet, ke jaringan global ya. Walaupun begitu, WiFi juga bisa dipakai untuk penyambungan antar perangkat smartphone ke laptop misalnya. Oke, nah ini contohnya. Eh, Smartphone HP yang kecil ini bisa berkirim data ke laptop dengan menggunakan WiFi. Itu juga dengan yang ini, yang peta ini tablet namanya, bisa menggunakan kirim data ke smartphone yang ini atau ke laptop dengan menggunakan WiFi juga. Selain WiFi juga bisa menggunakan Bluetooth, ingat tadi ya, Bluetooth. Persamaannya Bluetooth dan WiFi adalah sama-sama tanpa kabel, nirkabel. Nah, di sini kamu lihat tidak nampak kabelnya. Jadi dia ada kabel yang seolah-olah tidak nampak gitu ya. Tapi dia ada. Oke, Oke, itu saja untuk materi 3 ini. Tidak banyak. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugas ketiga ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing soal nilainya adalah 20. Siap semua soal berarti nilainya adalah 100. Oke. Eh, Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke grup atau ke WA pribadi guru. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat mengerjakannya walaupun kita jarak jauh. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.